Ya, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Optimis luar biasa. Oke. Kalau Ibu bilang apa kabar hari ini, jawabannya? Optimis luar biasa. Coba sekali lagi. Apa kabar hari ini? Sehat, optimis luar biasa. Ya, orang sehat, orang optimis, orang luar biasa itu bisa kita lihat dari cara dia menyampaikannya, ya, cara ngomongnya. Kalau sehat, optimis, luar biasa, itu berarti tidak optimis dan tidak sehat. Ya, hari ini kembali lagi bersama Ibu di pelajaran apa kita hari ini? Biologi. Oke, ya, terima kasih sudah hadir ke sekolah seperti biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat dulu sekelilingnya. Sudah siap belum buat belajar? Aman? Aman. Sudah siap buat belajar semua berarti ya? Oke. Silakan coba ketua kelasnya boleh pimpin doa. Pik, pimpin doa dulu, Pik. Marilah teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adakah yang absen? Nggak ada. Hadir semua. Aman berarti ya? Oke, lengkap semuanya. Nah, oke. Sekarang kita mulai dulu pelajarannya. Coba anak-anak semua lihat di depan. Ini gambar apa? Virus. Pernah sakit flu? Apa rasanya? Nggak enak. Gejala awalnya gimana? Gejala awalnya gimana kakak gitu? Gejala awalnya bagaimana? Pilek. Demam? Demam. Habis demam terus pilek. Kadang-kadang disertai sakit tenggorokan. Iya. Flu itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya. Virus ini ukurannya itu sebenarnya kecil, tapi kecil-kecil sekali dia menginfeksi tubuh kita memiliki efek yang luar biasa. Ya. Kira-kira kenapa ya? Kok penyakit yang disebabkan oleh virus itu cepat sekali menyebar? Pernah nggak kamu punya pengalaman gini? Misalnya ketika di rumah nih, sama kan adikmu, pingsan, pilek gitu ya, flu. Ntar nggak berapa lama kemudian, kamu lagi. Ntar nggak mamanya lagi, abahnya, niniknya, acilnya, tetangganya. Ya nggak? Menular. Kira-kira kenapa kalau penyakit yang disebabkan virus itu cepat banget menularnya? Daya tahan tubuh. Persebaran. Oke. Nah, ini kan virus ini adalah makhluk halus yang lagi happening sekali, makhluk halus ya. Makhluk mikroskopis, ya kecil, bahkan ukurannya itu jauh lebih kecil daripada sel. Di SMP kan sudah belajar ya tentang sel, tentang bakteri. Dia tuh jauh lebih kecil. 1/10 ukurannya tuh lebih kecil. Umpamanya bakteri itu segini, virus tuh seujung tutup ini aja nah. Perbandingannya itu sangat kecil sekali. Ya, tapi begitu dia menginfeksi tubuh, nah itu sangat ini sekali. Oke. Kemudian kalau dari struktur tubuhnya si virus ini, kalau dilihat gini-gini aja bentuknya ganteng kan juga radit. Ya kan? Nih, ya. Virus tuh begini saja, dia secara struktur tubuh organelnya itu tidak sama seperti makhluk mikroskopis lainnya. Kalau makhluk mikroskopis lainnya, itu dia masih ada organel-organel yang dia pakai untuk melakukan kelangsungan hidupnya. Kalau virus itu tidak. Tapi, ada lagi pertanyaan yang kedua dari Ibu. Ya. Bagaimana virus yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, SARS-CoV itu dari mana? Virus SARS-CoV itu asalnya dari mana? SARS-CoV, virus corona, penyebab penyakit COVID? Dari Wuhan, Cina. Virus punya kaki tangan tidak? Bagaimana dia jauh-jauh dari Wuhan, Cina sana, sampai ke Kuala Pembuang? Perantara orang. Ya, nah itu tadi, itu adalah salah satu makhluk hidup yang unik, itu adalah virus. Ya, oke. Ini ada tayangan video, silakan nanti kalian lihat. Silakan disiapkan buku catatannya. Kalian cermati tayangan video ini.
kalian resapi, ya, kalian lihat sebagaimana virus itu menyebar, nanti kita akan mengaitkannya dengan struktur tubuhnya, bagaimana dia bereproduksi, gitu ya. Kalian semua pasti sudah mendengar virus dalam satu bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai COVID-19 coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dan ya, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Mana volumenya? Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat Mana? menginfeksi manusia. Dua virus Mana pik? Volumenya pik? virus yang kita semua kenal beberapa tahun lalu, yaitu SARS coronavirus Udah. dan MERS coronavirus. Termasuk yang baru. Ini belum full. Sistem pernafasan. Iya. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Boleh sambil dicatat kalau ada hal-hal penting, atau kalau ada yang mau ditanyakan dari tayangan ini yang bikin kalian, saya bertanya gitu, boleh. Ini maksud dengan virus novel, virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis ikan lava, Chinese Rufous horseshoe cat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang besar. Selain dapat berbeda dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 20%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lain yang masih dalam pemeriksaan. Tapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai 2 minggu. Dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum ditemukan. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti desak dengan fenomena akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin terus menjadi pilihan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan meredakan sendirinya dan gejala akan hilang. Jadi, seperti flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan obat penurun panas atau antiviral dan obat untuk makanan. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus corona? Kemungkinan besar penyebaran karena yang tersebar terutama ketika air batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda sedang terpilek, demam, sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari China, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan 3 sampai 4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Sedangkan for Disease Control and Prevention atau CDC mengimbau untuk menghindari perjalanan ke China jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari China dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke China. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe, teman. Oke, itu tadi ya videonya tentang
Coronavirus. Ya, kita ke tampilannya. Nah, ini ya, si SARS, dia tuh keturunannya dari ini, turunan ya. Ya, turunan dari SARS ke sini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyampaikan setelah menonton video tadi? Ya, L. Kenapa dia reaksinya tadi sesuai dengan ide yang diberikan? Kenapa tadi virusnya itu misalnya tertular ke orang A? Kenapa dia bereaksinya 2 atau 3 hari setelah dia tertular? Oke. Kenapa? Hari ini tertular tapi baru 2-3 hari kemudian baru dirasakan. Oke, kita akan jawab itu nanti pada saat penyelidikan. Ya, bagus banget pertanyaan dari L. Terima kasih, Elia tadi ya. Mengapa? Apa tadi L? Saat tertular perlu 2-3 hari kemudian baru terlihat gejalanya gitu ya. Oke. Iya. Nah, ini tugas kalian nanti untuk mencari tahunya. Terima kasih El sudah sudah menyampaikan pertanyaannya. Ya. Ini akan kita kaitkan pertanyaan Elia nanti dan juga pertanyaan Ibu akan kita kaitkan dengan bagaimana struktur tubuh virus, bagaimana ciri-ciri tubuh virus, dan bagaimana virus itu bereproduksi. Virus itu tidak bereproduksi seperti makhluk hidup pada umumnya, ya. Nah, virus ini disebut sebagai makhluk hidup parasit obligat. Apa namanya? Artinya dia hanya hidup pada makhluk hidup yang hidup saja, ya. Jadi kalau si sel inang namanya ya, atau sel hospes dalam bahasa ilmiahnya itu, kalau dia sel inang atau sel hospesnya mati, maka si virus ini juga akan mati. Tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Oke, nah itu. Jadi silahkan kalian nanti akan Ibu bagi dalam kelompok. Masing-masing kelompok akan melakukan penyelidikan, menjawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan L dan pertanyaan yang sudah disampaikan Ibu. Pertama, tadi, mengapa saat tertular perlu sekitar 2-3 hari saat tertular virus itu tubuh kita meresponnya 2-3 hari, ya. Itu disebut, Ibu kasih spill sedikit, disebut dengan masa inkubasi. Nanti dikaitkan, silakan kaitkan masa inkubasi ini terhadap struktur tubuhnya virus, terhadap ciri-ciri virus, terhadap bagaimana virus itu bereplikasi atau memperbanyak diri. Nanti Ibu bagikan LKPD, sekarang boleh disiapkan dulu HP-nya masing-masing semua, tapi nanti kerjanya berkelompok ya. Kan Ibu bagi LKPD di masing-masing kelompok. Sebelum Ibu jelaskan, sebelum Ibu bagi LKPD-nya dan juga sebelum nanti Ibu Ibu bagi kelompoknya, ya, silakan kita gunakan aplikasi Canva sebagai LMS ya. Jadi nanti kalian tinggal ya. Coba dibuka semua HP-nya boleh sambil kita akses ini, sambil Ibu jelasin nanti masing-masing kelompok tugasnya apa saja. Kelompoknya nanti Ibu bagi. Nah, baik. Di LKPD di sini juga ada yang namanya tujuan pembelajaran, ya. Sudah terbaca di situ? Ada yang sudah terbaca? Sudah. Ya, tujuan pembelajarannya nanti kamu bisa, yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis struktur tubuh virus melalui kajian literatur serta diskusi. Kemudian menganalisis daur atau siklus hidup virus dengan berbasis masalah, ya, mengenai beragam penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi tujuan utama pembelajaran kita hari ini adalah mengenal apa itu virus, bagaimana virus itu hidup, struktur tubuhnya seperti apa, ya. Kemudian kenapa penyakit yang disebabkan oleh virus itu sangat cepat sekali menular. Oke. Jadi di sini Bu jelaskan dulu, nanti tugas kalian di dalam masing-masing kelompok adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya.
Pertanyaannya semua kelompok wajib menjawab pertanyaan itu. Tapi nanti masing-masing kelompok akan mengaitkan dengan sub-sub yang berbeda. Ya. Oke, Ibu bagi untuk kelompok pertama. Kelompok pertama, Maidia, Maria, Desta, Marseli, dan Taufikur Rahman. Kelompok pertama ini nanti menganalisis ciri dan struktur tubuh virus. Benar ya? Kemudian kelompok 2, Bunga, Nisa, Pascal, Azahra, sama Rizky Abi, Noval. Ini nanti bentuk-bentuk virus. Jadi virus itu punya bentuk juga bermacam-macam. Nama virus dan bentuk virus itu tergantung pada sel inang yang dia tumpangi dan penyakit yang dia timbulkan. Kemudian kelompok 3 Elia, Gaiza, Ipka, Radit, sama Wafa. Ini tentang reproduksi atau replikasi virus daur litik. Jadi replikasi virus itu ada 2, ada daur litik sama daur lisogenik. Nanti dilihat, dicek. Kemudian yang kelompok 4, Rafael, Ajikir, Sahadan, Getsa, Siva, Atadia, dan Ahmad Hidayat. Ini replikasi kelompok 4, replikasi daur lisogenik. Ya. Oke. Silakan waktu 60 detik atau 1 menit, silakan semuanya duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan, bukunya di bawah, HP-nya di bawah. Apa? Ya, di setting ya. Buat melingkar bentuk diskusi ya. Yuk, 60 detik berjalan, jangan lama-lama ya. Oke, jadi intinya kalian nanti harus bisa menjawab 2 pertanyaan ini, 2 permasalahan ini, ya. 2 permasalahan ini kamu harus temukan apa sih penyebabnya. Nanti kamu boleh melakukan kajian literatur, boleh juga nonton video di LKPD online itu juga udah, tinggal kamu buka aja, kamu klik, double klik ya, 2 kali klik tung gitu. Nanti dia keluar videonya yang ini nih. Yang ini kalau udah berhasil buka ini masing-masing kelompok, nih. Yang pertama kan ada ini video yang tadi, ya. Ini boleh, kalau tadi mungkin belum sempat menuliskan catatan informasi pentingnya belum lengkap, boleh sambil dilengkapin. Satu kelompok hanya 1 saja nanti yang dikumpul ya. Nah, kemudian kamu juga boleh, ini ada buku, sudah Ibu sediakan, tinggal di double klik aja. Ini boleh double klik, tik. Nah, ini tinggal di scroll, dia akan, bye.
Atau diklik nanti dia akan keluarnya berupa ini ya, berupa ini. Nah, ini bukunya tinggal dibuka aja, di scroll. Di sini kamu boleh baca, di sini semua materinya lengkap. Selengkap-lengkapnya, bahasanya juga gampang dan sederhana. Oke. Nanti silakan dibagi dalam kelompok, siapa yang mencari informasi, siapa yang mengetik, dan lain sebagainya, siapa yang menulis secara manual. Terus, lanjut. Nah, ini pertanyaan lagi, kalian silakan dijawab lagi, tulis jawabannya di sini. Ya, jadi di masing-masing ini sudah ada pertanyaannya. Lalu selanjutnya adalah menyimpulkan. Nah, tadi kelompok 1 mengaitkan dengan apa? Pertanyaan ini dikaitkan dengan apa kelompok 1? Ciri-ciri. Kelompok 2? Apanya? Bentuk. Ya, bentuk. Ini ciri-ciri sama struktur tubuh ya. Ini bentuk-bentuk. Kelompok 3? Replikasi. Daur litik. Kelompok 4? Iya, replikasi daur lisogenik. Oke, silakan dibuka semua LKPD-nya. Di masing-masing kelompok itu dibagi tugasnya ya. Ada yang mencari informasi. Nah, nanti kalau sudah selesai langsung kirim aja ke Canva Ibu. Pakai ini langsung bisa. Ya, langsung dari sini. Kayak biasa. Langsung dijawab di sini. Iya, langsung diketik nanti kayak biasa tuh. Kan ada tulisannya. Kirim ke guru mana? Kok nggak ada kamu? Di sini kok, Bu? Oh iya, kirim ke guru. Sip. Ya, silakan dikirim ke guru. Ini. Ini apa ini? Kalian apa struktur tubuh? Nah, boleh taruh sini. Ya. Nih. Nanti ini silakan ditulis di sini. Yang kaitannya dengan struktur tubuh. Kelompok ini apa tadi kaitannya dengan reproduksi? Daur litik ya, sini. Hasilnya nanti dituliskan tangan di sini. Nama kelompok ditulis ya. Terus, oke. Tulis aja di situ reproduksi daur litik gitu. Yang ini reproduksi apa? Lisogenik. Nih. Salah. Ini nih, bereproduksi. Ya, nih. Tulis saja. Silakan ditulis dulu. Apa? Ibu pada bisa masukkannya Bu. Ini link yang pasti itu warna putih. Ya kak, yang lain Pak. Salah satu perwakilan aja. Semuanya nggak bisa. Salah satu perwakilan saja. Kalau yang ini nanti untuk semuanya. Yang penting nanti nama kelompoknya di situ. Bentar lah, Ibu ke sebelah situ lah. Nanti Ibu bantu. Ini struktur tubuh virus atau bentuk virus? Bentuk virus. Mana tadi bentuk virus? Tidak ada di sini. Oh, ini ada nih. Tapi ini struktur tubuh, nggak apa-apa, nanti diganti. Ya. Oke. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Sebelum nanti kamu menjawab pertanyaan itu, silahkan kelompok 1 berarti cari tahu dulu mengenai ciri virus dan juga struktur tubuhnya. Kelompok 2 silahkan tulis dulu di situ mengenai bentuk-bentuk virus. Kelompok 3 silahkan tulis dulu mengenai daur litik. Ya, daur litik itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Nanti kamu jelaskan dulu baru kaitkan dengan pertanyaan. Sama, kelompok 4 juga begitu. Ya, cari informasi dulu mengenai daur lisogenik. Kalau sudah nanti baru kaitkan dengan pertanyaan. Dibagi tugas di dalam kelompok, siapa yang mengetik, siapa yang menulis. Kemudian itu boleh diganti di Canva, itu mau diganti warnanya boleh, tapi kontennya tidak boleh diganti ya. Warna-warnanya boleh aja diganti. Waktunya 20 menit. 20 menit. Bisa, Pel? Coba. Punya ini Angel, siapa namanya? Siva. Satu kelompok satu aja nanti, ini untuk tujuannya untuk presentasi. Ini di sini. Udah masuk kelas Ibu? Oke, cek pekerjaan kelas. Ini apa ya? Coba dicek. Mudah-mudahan ini LKPD-nya. Kok kosong, Pel?
Kok nggak ada Pel? Harusnya ada. Di sini ada tidak ya? Oh, tidak ada ya. Coba masuk yang mana WA-nya? Masuk yang link satunya. Link tugas, yang link tugas. Link tugas mana yuk? Link Canva, link yang tugas. Ini loh link tugas yang. Ya, ada yang kesulitan? Satu kelompok satu aja. Untuk yang ke Canva-nya satu kelompok satu aja. Iya, ngisinya di situ sama di yang di Canva juga. Iya. Kalau nggak cukup baliknya aja nggak apa-apa. Sini dibalik aja buat ciri dan strukturnya. Iya, kalau yang di Canva dilengkapin ya. Silakan ini boleh diedit kok itunya. Template-nya ini boleh diedit, boleh ditambahin halamannya boleh. Tapi kontennya nggak boleh diedit. Gimana, Bu? Cari aja gambar, coba cari gambar, searching dulu gambar Daolitik, kamu upload nanti di sini. Boleh. Jadi teman-temannya ada misalnya L ngedit ini, oh teman-temannya lain cari informasi. Terus siapa lagi nanti udah dapat informasi baru kaitkan dengan pertanyaan itu. Ntar ketemu jawabannya. Ya, terus ini juga ditulis tangan. Ya, ini juga diedit, ditulis nama kelompoknya juga. Ini sama ini harus sama, harus sinkron. Ya, ini tujuannya adalah untuk presentasi. Jadi nanti kalau udah selesai, tinggal di L kirim ke ibu, klik ini, nah kirim ke guru, nanti ibu baca itu. Atau mau kirim ke sekarang juga boleh. Ya, belum bisa. Masuk ke sini. Tadi keluar lagi. Sini. Sebentar, yang ada masalah dengan ininya, waktunya 20 menit ya, nanti silakan presentasi. Jawab pertanyaannya. Siapa tadi ya yang bermasalah tadi ya? Kelompok 4. Oke, sambil nunggu Ibu bantu ininya, silakan coba sambil dicari dulu jawabannya. Ntar Ibu bantu ini. Apa? Ini tuh supaya kayak banyak. Di sini loh. Apanya? Apa namanya nih? Ini loh. Halamannya. Oh. Saya bentar. Ini. Ini kah? Mau di sini? Tambah aja. Di sini loh. Bukan, ini nambah teks. Ntar, balik. Kembali. Bentar. Ngekliknya maksudnya ke semua halaman gitu nah. Oh, semua halaman ini. Nah. Ya. Ini beserta fungsinya atau enggak? Iya. Beserta fungsi. Kayak struktur virus itu apa yang udah kamu temukan? Kayak misalnya kapsid, RNA gitu. Ya. Kapsid itu apa fungsinya? RNA tuh nanti perannya buat apa? Ini ja, disalin ya. Duplikatkan ya. Trik. Nah, nambah kan? Ya kalau diduplikatkan aja nanti tinggal bisa diedit. Kalau yang sudah nanti boleh silahkan sambil langsung dikirim ke ibu ya. Karena biasanya agak perlu proses yang lama. Silahkan dikirim. Nanti biar ibu confirm. Karena ini biasanya notifnya agak lama. Ya. Bisa lah tolong bantu kirimkan linknya lagi ke Rapel. Link yang tugas ke Rapel.
Iya, ya. Ya, kirim link tugasnya tuh, Ja. Yang pernah Ibu kirim sekali lagi. Karena kelompok ini ada kendala. Ini di kamar ke rokok. Ya, Kak. Oke. Sudahlah, dikirim mereka tadi. Kamu sudah masuklah ke kelas Ibu. Sudah masuk, Bu. Nah, udah. Coba. Buka. Sudah masuk di Canva, di Gensnya di sini. Ya, sudah masuk di kelas Ibu. Coba lihat. Harusnya ada. Tadi dah, Bu. Kok kosong ya? Kamu baru join ya? Udah join. Pantes. Ini deh coba buka di WA tadi yang link dibagi tadi, dikirim si Piki tadi. Coba buka lagi. Atau kalau enggak kamu bikin desain baru aja, tapi kerjakannya di kelas Ibu, nanti tinggal dikirim aja ke Canva Ibu, kirim ke guru gitu, itu udah bisa juga. Sama aja. Ini contohnya nih. Mana yang tadi? Ngobrol lagi anak Mano linknya tadi. Oke. Yuk, link yang tugas Pik yang kirim apa ini? Sudah ini. Harusnya di sini ada loh. Tuh. Duduk bersantailah, Jan. Karena kosong. Karena kosong. Harusnya ini udah Ibu kirim kok. Coba Ibu kirim sekali lagi lah dari kanvas ini, kamu cek. Karena notifnya agak lama. Udah muncul, Rama. Sambil Rama Maan itu yang anggota kelompok lain silahkan sambil mencari informasinya ya. Kelompok lain silakan sambil diselesaikan itu pertanyaan-pertanyaannya. Dijawab. Coba cek di beranda, Bang Rama, udah muncul belum? Di beranda kanvanya. Udah ada belum? Satu kelompok nanti satu saja yang mengirimkan ke Ibu. Yang penting di situ ditulis nama anggota kelompoknya. Nanti silakan saat presentasi dibagi tugasnya ya. Siapa jadi moderator, siapa jadi presentatornya. Ya. Boleh. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Belum ada. Kok bisa? Padahal sudah Ibu kirim. Ini kenapa seperti ini? Karena kamu ya telat join. Kalau yang lain juga baru join hari ini kah? Oh. Ini harusnya udah bisa kamu. Mana Pel punya Pel?
Coba. Yang tugas. Sambil dicari jawabannya. Silakan ditulis di sini. Daur lisogenik agak lebih kompleks daripada daur litik. Ya. Sambil dicari jawabannya. Sama nanti jawab 2 pertanyaan itu di depan. Tugasnya itu. Tapi setelah ini jawab yang 2 yang di depan. Iya. Pahami dulu daur lisogenik. Kalau kamu sudah paham daur lisogenik, nanti kamu kaitkan. Apa sih daur lisogenik itu? Ini tadi kan Sri Ibu jelaskan di depan bahwa virus itu tidak bisa hidup kalau tidak menumpang pada sel yang hidup. Ya, atau sel host phase. Sebenarnya di sini sudah ada. Ini semua materinya sudah ada di sini. Sudah ada. Di sini pun juga ada, di sini pun juga ada, sama saja semuanya. Sumber belajar itu semua sama. Mana WA-nya tadi? Yang tugas mana ya? Dicari di daftar, isi dulu. Ayo, waktu berjalan loh. Ayo, Jik. Cari dulu, Jik. Daur lisogenik. Seperti apa proses daur lisogenik itu? Cari gambarnya di Google. Kirim ke Rapel. Atau kalau nggak kalian buat aja dulu, buat ini baru aja, buat desain baru aja. Buat dalam bentuk presentasi. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah, ini Bu contohin ya. Ini Rapel aja ya yang bertugasnya. Misalnya kamu ambil ini aja ya. Misalnya ini. Kamu edit aja. Pertama yang perlu kamu tulis itu yang pertama adalah daur lisogenik. Daur lisogenik. Baru jawab 2 pertanyaan itu. Ya. Tulis namanya segala ini. Ini kalau udah, kamu bisa aja kalau ngedit ini. Nih, kirim ke guru. Ya. Kirim aja ke guru, nanti kirim ke ibu. Oke, silakan kalau yang bagian salah satu, masing-masing perwakilan kelompok sudah boleh mulai mengirim ke ibu. Klik bagikan, kirim ke guru. Yuk, Pel, edit. Ya, nama kelompok, pengertian daur litik, daur lisogenik. Gambarnya dicari, boleh googling. Sebenarnya kalau bisa buka buku ini sih tadi lebih gampang, tapi tidak apa-apa. Sama saja semua buku itu. Udah? Udah ketemu gambar strukturnya? Bentuk-bentuk? Ya. Silakan dituangkan di situ bentuk-bentuk virusnya. Di buku yang sebelah itu udah ada, boleh di screenshot, boleh. Kan tubuh virus, bentuk tubuh virus itu ada apa aja? Udah ketemu? Berarti ini virus ketiga atau COVID? Semua virus. Semua virus. Semua virus. Semua virus. Coba dicari. Udah dicari kan? OTW. Yang bentuk batang. Iya, ada bentuk apa aja? Batang, bulat, Kepala peluru. Ada apa di sana? Kalau bentuk batang itu nama virusnya virus apa? Polihedral. Kalau virus COVID itu bentuknya apa? Bulat. Kalau bakteriofag bentuknya apa? Itu bakteriofag. Ya. Bakteriofag bentuknya apa? T. Virus T. Udah. Ya kan? Jadi gini. Virus yang bentuk bulat. Nama virusnya apa? Penyakit yang diinfeksi itu apa? Nanti kamu berhubungan dengan kelompok 1 kaitannya. Kalau udah ketemu, silakan jawab 2 pertanyaan itu. Berarti kesimpulannya apa?
Sebenarnya virus memiliki banyak bentuk. Bentuk. Setiap bentuk itu berarti Berbeda-beda jenisnya. berbeda jenis. Kalau berbeda jenis berarti Berbeda penyakitnya juga. iya. Tuh, kaitkan lagi dengan pertanyaan itu. Yuk, dirangkai kalimatnya, cantumkan di situ, tuliskan situ, lengkapi dengan gambar. Kalau udah selesai, silakan kirim. Lebih bagus pakai gambar. Jadi tinggal download aja loh. Atau gini loh, dibagi tugas. Misalnya siapa namanya nih? Pascal cari gambar, kirim ke tempat itu, nanti upload di sini. Gitu. Novel cari gambar, virus apa, bentuk apa, upload ke sini. Ya. Terus Zahra sama Nisa itu kesimpulannya dicari permasalahannya apa. Gitu. Kan selesai kan? Iya. Ada yang edit, ada yang mencari. Jangan terlalu lama memilih template ya, Pel. Pokoknya yang penting jelas aja dan ada gambarnya di situ. Yuk, 15 menit lagi, 10 menit lagi. 10 menit lagi nanti masing-masing harus bisa jelasin. Asal nukleus virus dari kerusakan. Ini kelompok lisogenik harus kerja keras ya. Itu paling kompleks. Daur lisogenik virus. Oke, Ibu bantu nih. Bu bukakan ini materinya untuk yang daur lisogenik ada di sini. Oh. Nah, ini bentuk-bentuk virus. Kelompok bentuk virus. Ini ada. Di link buku ini ada. Kalau berhasil buka Canva-nya, tinggal klik linknya ada. Terus, tapi Ibu tidak akan menjelaskan. Kalianlah yang harus memahami dulu, nanti baru kita ini. Nah, ini daur litik. Replikasi daur litik, ini daur lisogenik. Nah, ini dia gambarnya, daur litik dan daur lisogenik. Dia berhubungan berdua ini. Berkelanjutan. Masing-masing kelompok nanti presentasi 10 menit ya. Siapa yang present, siapa yang ini nanti. Turunan makhluk hidup dari generasi ke generasi. Syuting kan per kelompok. Pakai HP ini. Dapat pribadi yang mana? Yang Dari dia kan perlu beberapa tahapan untuk membuat virus-virus baru lagi di dalam tubuh. Jadi kayak virusnya dari sel langsung ini. Udah dikirim. Kirim jangan apa-apa. Soalnya notifnya takutnya lama. Nah, kirim ke guru. Dah. Iya. Oke. Yang edit siapa di sini, El? Kirim El. Kirim. Enggak apa-apa. Nanti lama, dia prosesnya kesananya lama. Kecuali pakai JNT. Ya. Klik. Ya, kirim. Oke. Nanti Ibu harus tunggu notifnya. Bagian edit siapa di sini? Ki, kirim aja Ki. Gak apa-apa, belum selesai tidak apa-apa. Karena nanti Ibu biar bisa pantau sejauh mana pekerjaan kamu. Iya. Soalnya dia nggak pakai JNT, jadi lama. Ke dalam sel inang. Kirim. Ya, kirim. Oke. Lanjut ke Ya, lanjutkan aja nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak akan berpengaruh apa-apa.
Ya, sudah masuk nih, ya. Punya satu kelompok lagi yang belum, ini punya Rapel udah masuk, kelompok Elia udah masuk, kelompok Piki udah masuk, kelompok sana belum masuk ya. Ya, silakan dikirim. Nah, di sini Ibu bisa pantau. Ini Ibu bisa pantau, jadi kelihatan kan tuh. Nih, kadang notifnya baru muncul. Tuh loh. Nah, kalian edit di situ tidak masalah. Dia ngikutin nanti di sininya. Ya, 5 menit lagi ya anak-anak ya. 5 menit. Ini kan mau disalin. Apanya? Kan tadi awalnya niatan akan nyadin. Ya kok mau disalin langsung dikirim. Oh iya, nggak bisa. Pakai itu. Pakai yang voice itu nggak bisa. Nggak support. Kan ada tuh yang kita tinggal ketik-ketik apa? Bicara tinggal copy. Bisa ada. Nggak bisa disalin ya? Tadi saya ingat. Oh, berarti bagus berarti itu materinya. Suka Ibu berarti. Jadi kalian tidak mudah copy paste. Harus membaca. Ya mau dibaca lah. Melekatkan diri pada saya. Kalau sudah selesai, di LKPD yang terakhir, di lembar terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan sebenarnya boleh saja diisi nanti, tapi semakin cepat tuh semakin bagus. Ya. Bunga udah ngirim belum? Kirim aja dulu Bunga, nggak apa-apa, nanti sambil diedit boleh. Karena nanti ini takutnya lama nyampenya. Anggap aja kayak JNE. Ini kan kayak banyak ya tuh kalau buat pertanyaannya. Yang kamu satu aja nggak apa-apa. Nah, kesimpulannya tuh yang di depan Paling ini. belakang. Pertanyaan paling belakang. Untuk menginjeksi. Ini mengapa? Iya, itu kesimpulannya. Di sini melebu. Daripada Piki. Daripada Piki. Cari jawabannya aja. Ya, kamu cari jawabannya, Piki yang ngetiknya. Kenapa? DNA ke dalam sel ini. Ini tuh boleh aja poin-poinnya tidak apa-apa. Nanti kalian bisa jelasin, bisa dikembangkan. Yang ditulis di LKPD, poin-poinnya juga boleh. Gitu, nggak apa-apa. Nanti boleh dilengkapin. Ini dinilai tapi nggak apa-apa, karena waktunya terbatas. Terus dah kayak ciri dan suka Ambil Ibu cek. Ayo Zahra dikirim Zahra. Zahra, sorry Bunga. Ayo Bunga. Ibu nggak berhak mengedit loh ya. Pekerjaan kalian adalah pekerjaan kalian, tidak akan Ibu edit. Nah ini dia udah terbaca, punya kelompoknya Piki. Nggak dilengkapin, Piki nggak dilengkapin sama gambar. Cari aja gambar, satu saja. Ini struktur tubuh virus, ini kan, virus T kan yang kamu analisis. Cari aja banyak kok gambarnya. Apa? Boleh di slide berikutnya boleh. Tinggal diduplikasi aja kayak tadi. Biar lebih enak nanti kamu jelasin ke teman-temannya, ada gambarannya. Mari kita lihat. Oke, kelompoknya Elia udah. Oke, nah ini, nih punya kelompok Elia udah ya. Sudah mulai terlihat arah pembahasannya. Tinggal ini, tuh kelihatan. Jadi apa yang kamu kerjakan tuh kan nampak di sini. Ibu langsung mantau di sini. Kenapa ampun Rapel ini kada bisa dibuka?
Bunga udah kirim belum? Oke, ntar Ibu cek dulu. Belum masuk, Bung? Bunga-bunga mana? Ini kah? Bunga ini yang gambarnya bercadar nih kah? Yang mana? Ini kah? Oh lain, ini asli. Kenapa bunga belum? Udah lah, Bu. Kirim ke guru. Kan tadi kayak apa? Mau hotspot siapa, Nek? Angel. Mana mau, Bu? Coba. Pilih guru, langsung kirim. Yuk, sudah waktunya, sudah habis. Siap-siap. Presentasinya nanti secara berurutan satu kelompok memaparkan selama 5 menit saja. Sudah kelompok 3 sudah? Sudah kirim bunga? HP-nya di-refresh dulu. Tidak usah panik, santai saja. Ini apa? Rapel udah? Nanti Ibu bantu tayangannya di situ. Sudah hafal urutan daur lisogenik? Itu yang paling penting. Ya. Urutan daur lisogenik. Nanti bisa Ibu bantu tampilkan di situ. Urut-urutannya. Daur lisogenik ya, bukan daur litik loh. Ya, itu. Sama kan? Oke, ya. Berarti yang ini tadi daur lisogeniknya punya Siva. Ini ya Siva ya. Ini kan? Ya. Boleh nanti boleh Ibu bantu ini nggak apa-apa. Oke, siap. Kita mulai ya dengan kelompok yang pertama. Kelompok Maidia dan kawan-kawan. Mana ini punya kelompok? Ini Kak Piki ya, ini ya punya Piki. Oke. Nggak usah kirim. Dia akan otomatis jawaban pada saat diskusi ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, cuman mungkin ada yang kurang tepat aja, itu aja. Jadi jangan takut untuk ya silakan kelompok 1 silakan untuk maju, nanti nama kelompoknya boleh menyusul tidak apa-apa. Kelompok lain silakan diperhatikan, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh ditulis dulu, nanti disampaikan di akhir pertanyaannya. Syuting apa? Itu zoomkan bubuhannya presentasi. Ya kelompok, ya perhatikan.
Pel, disambil terus diedit, Pel. Geser dong ketutupan itunya. Ya. Kami dari kelompok 1 yang menganggotakan media dan media kita, Marseni, ya, dan Taufikur Rahman, diberikan pertanyaan, mengapa virus dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup lain? Apa kaitannya dengan ciri dan struktur tubuh pada virus? Jawaban dari kami, karena saat virus masuk dalam tubuh makhluk hidup, virus dapat merusak atau mengubah sel yang dengan cepat, hingga sistem kekebalan tubuh manusia tidak mampu melawan. Mengapa penyakit disebabkan oleh virus cepat sekali menyebar? Karena virus dapat berkembang biak dengan cepat ketika sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawan. Kita cuma ini aja kalau yang wajib yang bagian kedua yang materi kita ini Mengapa saat tertular perlu 2 sampai 3 hari terjadi gejalanya? Karena patogen perlu waktu untuk berlipat ganda hingga dapat menimbulkan gejala pada kita. Karena virus dapat berkembang biak dengan cepat karena sistem kekebalan tubuh yang manusia tidak mampu melawan. Terus hubungannya dengan bentuk tubuh virus apa? Kayak berbagai bentuk virus semua pula memiliki berbagai jenis penyakit yang disebarkannya tergantung bentuk tadi. Oke. Berarti bentuk tubuh virus itu memiliki penyakit tersendiri. Cara penyebarannya berbeda. Bentuk tubuh virus berbeda. Kemudian cara penyebaran juga berbeda. Oke, yuk sudah sekarang tutup. Tutup dulu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, boleh silakan nih. Tinggal digeser aja. Kami mendapatkan tugas sebagai verifikasi virus ini. Jadi verifikasi virus ini ada apa? Yang pertama adalah absorpsi. Itu virus menempel pada sel kita. Jadi virusnya cuma menempel. Dan yang kedua, apa penetrasi? Ini virusnya mulai menginjeksikan RNA atau DNA ke sel ini. Dan yang ketiga itu ada tahap sintesis, adalah pembuatan salinan genom dari protein komponen virus. Yang keempat adalah tahap pematangan atau perakitan, itu perakitan embrion. Dan yang terakhir adalah tahap lisis, sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel ini. Apa perbedaan dari ini dan ini? Kalau ini dia sel inangnya pecah, kalau misalnya dari sel ini dia tidak pecah. Makanya mengapa virus dapat menimbulkan penyakit pada makhluk lain? Bagaimana? Kaitannya dengan cara virus bereproduksi. Karena virus membawa materi genetik yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Kaitannya dengan cara virus bereproduksi adalah saat virus masuk ke tubuh. Kalau virus seperti manusia, materi genetik virus dapat merusak atau mengubah sel. Kami akan menjawab sebuah pertanyaan dari depan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mengapa saat tertular perlu 2 sampai 3 hari agar terlihat gejala? Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, ketika virus mulai menginfeksi kita biasanya tidak langsung mengalami gejala.
karena virus membutuhkan waktu untuk bereplikasi atau infeksi cukup banyak sel tubuh kita untuk benar-benar membuat kita sakit. Nah, masa inilah yang kita bisa disebut masa inkubasi. Pada masa inkubasi, virus mulai memperbanyak diri atau menggandakan diri atau yang disebut replikasi. Sehingga memang wajar gejala akan timbul setelah beberapa waktu saat kita tertular virus. Pada masa ini, kita bisa menghindari virus ini dengan sistem kekebalan tubuh kita atau imun dari sel darah putih atau limfosit. Dari itu kita harus menerapkan 5M pada kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa penyakit yang disebabkan oleh virus cepat kali menyebar? Jawabannya, karena virus yang telah bereplikasi mulai memecah dan menyebar atau yang bisa kita kenal dengan tahap krisis. Pada tahap ini, sel darah putih tidak mampu lagi menangkal virus, sehingga tubuh inang mulai merasakan sakit seiring menyebarnya virus ke berbagai sel-sel lain. Penyebaran virus antara manusia satu dan manusia lain secara langsung bisa terjadi dengan kontak fisik, ikatan cairan bersin atau batuk, serta penggunaan jalur suntik bergantian. Penyebaran secara tidak langsung yaitu dapat menular ke organ benda seperti HP, gagal pintu, pijat, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan lanjut kelompok 4. Ya. Salam pembuka dulu. Siapa yang mau ini? Ya, Rama. Ya, lucu sekali ininya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menggunakan sipil apel akan menjelaskan materi tentang gaul misogenik. Siapa yang jadi itunya? Silakan. Sini. Tinggal mencet ini, geser-geser panahnya aja. Ya, Pel. Pengertian gaul misogenik. Gaul misogenik adalah reproduksi virus dengan tidak mengajukan Sana, nggak ada isinya kah? pada daun ini. Hah? Pada daun ini, virus hanya menyisipkan DNA-nya ke dalam sel inangnya seperti yang terjadi pada daun ini. Ya, terus silakan dijelaskan. Pada daun misogenik hanya terjadi penempelan DNA virus pada DNA bakteri. DNA virus yang menempel pada DNA bakteri disebut protein. Lanjut. Masih menjelaskan daur misogenik kah? Oke, lanjut. Ya, perhatikan, Rama jelasin. Kita lihat struktur replikasi virus secara misogenik. Itu ada nomornya. Udah ada nomornya itu, Rama. Gak usah grogi, Udah ada nomornya. Nah, perhatikan ini. Kita langsung masuk ke daur lisogenik, ya. Nih, perhatikan ini. Ini tadi masih detik, itu mulai dari sini. Mana keterangannya? Ada tulisannya itu. Dari nomor 3, nomor 4 itu tahap apa? Tahap penggabungan. Ya, terus? Yang lain diperhatikan boleh. Ini terus? Profak. Profak. Apa keterangannya kalau profak itu? Kalau ditulis. Habis profak langsung?
tahap replikasi. Jadinya gambarnya. Jelaskannya ke sana, jangan ke papan tulis. Ayo. Aji aja yang paham, Eji. Eji. Ini aja, jelasinnya ini aja. Tar, Ibu carikan. Oke, ini lisogenik itu ini tahapannya. Gambarnya yang tadi. Hah? Ini daur lisogenik gambarnya tadi. Oke, yaudah. Udah langsung jawab pertanyaan aja kalau gitu. Jawab pertanyaan yang itu tadi. Yang di papan tulis. Ya, papan tulis dan yang di kertas yang Ibu bagi tadi mana? Jadi ambil. Nih, kelompok 4 ini tidak connect ini ya. Bisa Bu masuk ke tanpa. Dari yang di kertas atau di papan tulis? Sama aja. Yang papan tulisnya dulu. Ya. Mengapa saat tertular perlu 2 sampai 3 hari terlihat gejalanya? Karena perlu melewati masa inkubasi terlebih dahulu sebelum terlihatnya gejala. Ya, oke. Terus? Mengapa penyakit yang disebabkan oleh virus cepat sekali menyebar? Karena terjadinya kontak fisik sesama manusia. Nah, bisa terjadi dengan interaksi sesama manusia kayak bicara gitu, tapi yang biasanya ada percikan biodarmo dan Oke. Terus hubungannya dengan reproduksi virus itu apa? Hah? Apa hubungannya? Sama yang dijelaskan kelompok 3 tadi, sama saja. Sama saja, hanya di daur hidupnya dia berbeda. Karena virus ini bisa hidup di mana? Di dalam sel inang. Betul. Terus? Jadi kesimpulannya adalah? Apa, Ji? Apa, Pel? Hubungannya dengan replikasi virus, dibaca nggak sih materi replikasi virusnya itu? Sama kayak punya kelompok 3, cuma bedanya punya kalian ini daurnya ada dari daur litik, perkembangbiakannya itu masuk ke daur lisogenik, masih dengan sel yang sama. Kalau daur litik tadi itu berlanjut ke tahap keempat dan kelima, keenam. Tapi kalau pada daur lisogenik itu di daur litik dia cuma sampai di tahap 3, di mana ini setelah tahap absorpsi. Tahap absorpsi itu tahap apa kelompok 3? Tahap penempelan, ya, tahap penempelan. Kemudian masuk tahap penetrasi. Apa tahap penetrasi? Penyuntikan. Apa yang disuntikan? DNA atau materi genetik. Nah, kalau di lisogenik dia akan berlanjut pada tahap sintesis dan replikasi. Kalau di lisogenik itu tidak. Ya. Jadi dia udah masuk, selesai sini, lalu dia berlanjut pada tahap penggabungan. Apa yang digabungkan? Yang digabungkan di sini adalah materi genetik sel sama materi genetiknya virus. Virus mengambil alih kerja dari materi genetik sel. Jadi DNA-nya sel itu nanti akan dikendalikan oleh virus. Ibaratnya ikam tuna. Ikam ini kelas 10, IPA 3. Dik-dik masuk ke 11 IPA 1. Kamu tiba-tiba mengatur-ngatur. Nah gitu, paham? Tiba-tiba jadi kami yang mengendalikan kehidupan yang ada di kelas 11 IPA 1. Ini, gitu. Paham? Nah, itu pada ini. Dia akan nempel, kemudian masuk lagi ke tahap yang selanjutnya itu adalah replikasi. Mari kita baca. Di sini ada loh keterangannya udah. Nih.
Ini yang dendrolitik ya, kita baca yang dendrolisogenik. Nih penggabungan ya. Oke. Setelah itu ya, kemudian bakteriofag sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor. Protein reseptor berfungsi menjaga agar gen-gen profag tidak aktif. Baru selanjutnya setelah penggabungan masuk ke dalam proses pembelahan. Jadi sel itu di dalamnya dia sudah terinfeksi oleh materi genetiknya virus. Istilahnya gini, selnya sudah mengandung virus. Sel itu berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Ini sel ya, satu sel lebih jebret begini. Dia sudah terinfeksi oleh virus. Kemudian dia berkembang biak membelah diri. Udah ada virus materi genetik virus, terus materi genetik virus, terus berkembang. Itu yang terjadi pada daur lisogenik. Bedanya adalah dia tidak menghancurkan sel inang, tetapi dia mengambil alih apanya tadi? Sel inang. Apa yang diambil alih? Materi genetik. Materi genetiknya bisa DNA atau RNA, tergantung dari jenis virusnya. Ada di kelompok berapa tadinya? Kelompok 2. Tuh, kelompok 2 tadi kan klasifikasi virus tuh. Udah jelasin virus tuh bentuknya berbeda. Oke, yuk silakan boleh ditutup dulu presentasinya. Dan dari kami kelompok 4, polisi ada kesalahan waktu. Oke, tepuk tangan deh buat kelompok 4. Ya, tidak apa-apa, belajar lagi ya. Lebih fokus lagi, dicermati lagi nanti pertanyaannya. Oke, terima kasih. Baik, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Mulai dari, apa yang kita bahas tadi pertama? Struktur tubuh virus. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk virus. Lalu, kelompok 3, reproduksi atau replikasi virus. Replikasi virus di mana virus ini tidak bereplikasi dengan 2 cara. Yang pertama adalah kelompok 4 daur lisogenik. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh nanya ke kelompok, misalnya kelompok 3 mau nanya kelompok 1 boleh. Atau mau nanya ke kelompok mana boleh. Ada yang masih belum jelas dari materi-materi tadi? Silahkan. Harus nanya. Harus dong, harus nanya. Apa yang mau ditanyakan? Tadi sudah terjawab. Oke, kalau tidak ada, tadi di awal Elia sudah bertanya. Dia bertanya-tanya dia kan? Ya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan kaitan dari materi yang kita pelajari hari ini dengan pertanyaan yang diajukan di awal. Baik pertanyaan dari Ibu, pertanyaan yang ada di LKPD, atau pertanyaannya dari Elia. Siapa yang mau ngasih kesimpulan? Boleh silakan. Elia, Mei, Bunga, Zara, siapa? Ya udah dikasih iming-iming nih kayaknya memang. Kasih nilai 90 deh nanti. Oh 90. Enggak lah 80 deh boleh. Bonus nilai, bonus poin. Radit boleh? Ya silakan, dicoba boleh. Nanti yang lain boleh melengkapi ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Asal jangan menjawab yang lainnya. Silakan Dit. Jadi dari maksudnya seperti apa? Dari pertanyaan yang seperti apa? Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita ini tadi semua dengan 2 pertanyaan yang sudah diajukan. Ini sudah Ibu tulis nih rangkuman-rangkumannya. Kamu bisa mengaitkan. Yang lain diperhatikan, kalau mau menambahi boleh. Jadi menurut saya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini Ngelirik dulu dia. mulai dari pertanyaan ketiga yang sampai hari ketiga lah, kemudian pertanyaan dari apa virus sekali penyebarannya terjadi karena kelompok 1 mutasi DNA virus, kelompok 2 bisa jadi bentuk tubuh yang berbeda karena cara penyebarannya pun berbeda.
virus itu di kelompok T sendiri terjadi pada proses sintesis di mana sel-sel virus itu mulai memecah dan mulai menyerang tubuh inang. Mungkin Ya, boleh ditambahin? Silakan Mei. Boleh media, boleh tambahin. Menurut media, mengapa saat tertular perlu 2-3 hari terlihat gejala? Menurut saya mungkin tubuh kayak memerlukan respon dulu. Kayak masuk virus itu, nah direspon dulu tubuh perlahan-perlahan sehingga gejala yang ditimbulkan tuh baru 2-3 hari kemudian baru terlihat. Oke. Masih ingat di tubuh kita itu punya sel apa? Sel darah. Sel darah putih. Apa peran fungsi atau peran dari sel darah putih dalam tubuh kita itu? Imun. Ya, sebagai salah satu bagian dari sistem di dalam kekebalan tubuh. Ya, pernah nggak kamu dulu kan pernah ada yang bilang begini atau pernah mendengar gini, orang yang sudah pernah kena penyakit COVID, maka berikutnya tubuhnya itu akan semakin semakin kebal katanya, ya kan? Itu karena apa? Karena tubuhnya sudah mengenal sama virus. Nah, ini nanti kaitannya dengan vaksin, kaitannya dengan materi kita yang akan datang pada pertemuan selanjutnya. Itu akan kaitannya dengan itu. Oke. Terima kasih, ini bagus banget tadi kesimpulannya dari Radit sama media sudah menyampaikan bahwa yang pertama dikaitkan dengan struktur tubuh virus, ya. Virus itu tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi dia bisa berjalan, berpindah melalui perantara. Perantaranya adalah manusia atau makhluk hidup. Apakah virus hanya menginfeksi manusia saja? Tidak. Ya, semua makhluk hidup itu bisa dia infeksi. Kemudian kaitannya dengan bentuk-bentuk virus. Virus, setiap sel inang itu akan memiliki bentuk virus yang berbeda. Kalau virus corona itu bentuknya apa? Bulat. Yang dia serang di dalam tubuh manusia apa? Sistem kekebalan tubuh, yaitu menyerangnya pada organnya adalah sistem pernafasan. Kemudian kalau penyakit AIDS juga, HIV/AIDS bentuknya apa? Kelompok 3? Kelompok 2, ayo. Ada tadi. Bentuknya juga bulat juga. Yang dia serang juga adalah kekebalan tubuh. Ya, lebih kepada sel darah putih. Ya. Nah, kemudian kita kaitkan lagi dengan tadi reproduksi, ya. Terutama kita lihat pada daur litik. Apa yang kalian lihat dari daur litik tadi? Terakhirnya, pertama tuh prosesnya adalah absorpsi. Habis absorpsi kemudian penetrasi. Habis itu apa, El? Sintesis. Terus yang ketiga perakitan. Yang terakhir lisis. Ya. Pada daur litik itu sel inang, apa yang terjadi dengan sel inangnya? Pecah. Ya, sel inangnya itu rusak, pecah, lisis, masuk pada proses lisis. Sel inang ini akan hancur, kemudian yang terjadi adalah virusnya semakin banyak. Virus yang banyak ini kemudian kemana? Menyebar, dia akan mencari sel inang yang baru. Terus seperti itu. Makanya penyakit yang disebabkan oleh virus tadi cepat menyebar. Tuh, ya. Kemudian kita masuk ke daur lisogenik. Sama dengan daur litik, hanya saja kalau daur lisogenik ini tidak ada proses lisis. Tetapi apa tadi berkaitan dengan struktur tubuh virus? Hubungannya dengan struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus tadi ada apa? Asam nukleat atau materi genetik. Apa yang terjadi antara materi genetiknya virus sama materi genetiknya sel pada siklus lisogenik? Sudah Ibu jelasin tadi sedikit? Menggabung. Maka tadi sudah Ibu gambarkan seumpamanya Rama tuh anak IPA 3 titik-titik ke 11 ke kelas 11 masuk, kemudian dia bergabung tapi dia yang jadi pengendalinya di situ. Ya.
jadi parasit gitulah, merepotkan hidupnya. Enggak ya. Bercanda ya Rama ya. Jadi gitu. Nah, itu tapi dia tidak menghancurkan kelas itu. Tapi dia ngeganggu, tapi nggak menghancurkan. Tetap aja. Nah, gitulah gambarnya seperti itu. Jadi materi genetik virus tadi nih ya. Yang hitam ini yang kecil ini loh. Ini nih punya sel. Ini yang kecil ini punya virus. Dia yang mengendalikan, kecil-kecil tapi dia mengendalikan. Nanti virus ini yang keenam ini adalah tahap pembelahan sel. Ini sel ini akan membelah, maka DNA-nya si virus juga ikut membelah. Terus seperti itu. Bisa dibayangkan? Bisa. Sampai saat ini jadi sudah terjawab belum kira-kira 2 pertanyaan kita ini? Sudah. Sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, silahkan dibuka lagi. Di situ ada Google Form, boleh dijawab dulu pertanyaannya. 5 saja. Pertanyaannya 5 aja, boleh dijawab A, B, C, D. 10 menit selesai itu. Ayo. Jawab sendiri-sendiri ya, coba. Silahkan uji pengetahuannya. Kita lihat seberapakah skor yang didapat. Jangan lupa tulis nama lengkap ya. Oke. Nanti ini kelihatan? Ya, kita akan live streaming skor. live streaming skor ini. Ayo. Tulis nama lengkapnya dulu. Ntar muncul nilainya. Kenapa nggak bisa dibuka? Oh, HP-mu itu. HP-nya ditupang dulu loh. HP-nya dia itu. Didinginkan pang dulu bunga HP-nya. Ini dulu. Harusnya bisa itu. Pertanyaannya gampang sekali. Gambarnya terbaca nggak ya? Oh, terbaca aja. Kita akan live streaming skor di sini. Yang sudah selesai boleh dikirim biar kita lihat nilainya. 10 menit ya. 10 menit. Lima menit lagi. Hah? Ada 2 jawaban, Bu. Iya, yang mana kira-kira? Gangguan, ada kata kuncinya di sini. Perhatikan dari setiap pertanyaan itu ada kata kuncinya.
Lebih ringan yang mana penyakitnya? Lebih berat yang mana? Ayo coba dikerjakan sendiri. Percaya aja sama dirinya sendiri. Yakin. Berarti kalau dapat nol berarti perlu belajar lagi, banyak membaca lagi gitu. Kalau dapat nilai rendah itu justru jadi motivasi berikutnya, jangan rendah lagi, dirubah sistem belajarnya. Pascal dengan Taufik lah. Siapa? Ipka, sorry. Apa huruf? Hah? Ulangannya jam berapa? 12. Ya, segera kirim biar kita lihat. Gak mau, ini ada judul kali. Ini di ibunya ada sih kunci jawabannya ada di sini. Sering, nggak bisa dibuka. Yo, 2 menit terakhir. Mama ini suka. Ini terakhirnya salah. Udah. Udah. Udah L. Yo, 2 menit terakhir. Sebelum nanti ibu tutup terima jawaban nggak bisa ngirim kamu. Ayo. Siapa Desta? Oh, Desta udah selesai. Mari kita tengok skornya. Kalau 60 benar berapa? 3. Minimal benar 3 lah, boleh. Wah, L udah keluar skor L. 80. Bagus. Ya lanjut. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Sumpah ini gak mau ngirim. Silahkan. Media ngirim, berapa tuh? Bisa. Media 60. Kenapa ngisi kan gitu? Minimal 60 lah. Aku bisa. Mana belum ngirim? Radit belum? Radit 80. Belum ada yang 100 ya ini ya? Kalau tiba-tiba Ya jangan dong, masa 0. Bagus, nilainya bagus. Ini berhubungan nanti dengan scoring. Wah, acara 100. Wih. Ayo. Siapa lagi yang belum? Media, kita 90. Wah, ini ketahuan jawabannya nanti. Ntar ibu putihin dulu. Nah, ntar ketahuan jawabannya. Kelihatan. Pik, gimana ini Pik? Hah? Punya? Aduh. Ayo. Kelompok sana belum nih, pasukan sebelah sini belum nih. Ayo, kelompok 4. Ayo, kelompok 4.
Vicky kenapa Vicky? Lagi pusing. Weh, Pascal diam-diam 100 ya. Ya, Rape 80. Oke, ya waktunya habis. Setelah ini Ibu kurangi poinnya berarti. Oke. Siap. Sudah semuanya ya? Ya, silakan kelihatan nilainya? Kelihatan. Oke. Dan ini adalah hasil belajar kita ini berdasarkan indikator nilainya bisa dilihat. Nah, ini dia hasilnya ya. Iya. Nggak usah disebutin, udah kelihatan ini nilai. Iya, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke, good. Oke, sekarang mari kita berefleksi dari kegiatan pembelajaran, materinya, dan dari proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Silakan, siapa yang mau menyampaikan refleksi itu? Yang pertama, yang pertanyaan dari Ibu adalah, apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Boleh L atau siapa aja boleh. Oh, topik dulu, boleh. Nanti pertanyaan kedua nanti ada lagi. Ya, silakan. Pik, apa yang kamu rasakan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yang saya rasakan pada hari ini yaitu menyenangkan, sama kita dapat dari materi ini kita dapat mengenal tentang apa ciri-ciri virus, strukturnya, gimana cara reproduksi virus tersebut. Oke. Selanjutnya siapa? Siapa tadi? L atau Radit? Ya. Masing-masing kelompok nanti, silakan. Perwakilan. Kalau menurut Elia pada pelajaran hari ini sudah menyenangkan banget, karena kita bisa mengetahui bentuk-bentuknya, strukturnya, dan bagaimana cara verifikasi atau reproduksi. Dan kita juga Panik ya. mengetahui banyak-banyak tentang virus. Oke. Kalau, ya nanti. Tangan, yuk. Silakan. Ya, Ibu belum dengar suaranya ini. Siapa namanya? Pascal. Diri Pascal. Belum kedengaran suaranya. Kalau pintar berbagi Pascal. Ya, silakan. Apa yang kamu rasakan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Udah. Oke, tepuk tangan dulu buat Pascal. Ya, kelompok ini siapa yang mau mewakili? Rama? Ya, silakan Rama. Ayo. Aduh, gak apa-apa ah. Apa yang kamu rasakan dari pembelajaran hari ini, Rama? Bingung. Kenapa bingung? Ini agak-agak beda sendiri dia. Kenapa bingung? Karena ulun masih belum bisa mengenali ciri-ciri bentuk-bentukan lain-lain yang tentang virus. Oh, masih belum. Oke. Ya, boleh. Tidak apa-apa. Berarti nanti kita bisa perdalam lagi. Pertanyaan kedua. Silakan nanti masing-masing kelompok gantian lagi. Di depan jalan. Ibu bawa kok serak pare. Pertanyaan kedua. Ini tadi kan berhubungan dengan materi. Kalau suasana belajarnya itu pengennya ke depannya seperti apa? Silakan kelompok 1. Siapa? Tadi udah. Vicky udah. Ya Desta, suaranya Desta dong. Desta ke depannya suasana belajar itu maunya yang seperti apa? Yang kayak ini Jakah atau kita kembali ya udah Bu belajar aja Bu, yang penting belajar gitu. Ayo, silakan Desta. Sini. Nanti kelompok sini siap-siap, sana juga siap-siap. Kedepannya itu kegiatan pembelajarannya maunya seperti, mau yang suasananya, terus sistem belajarnya itu yang seperti apa? Silakan Desa.
Ya udah, ya ibu juga mikir. Ya, kita bantu dia buat memikir 1, 2, 3. Jawaban di buku. Desa suka nggak dengan suasana belajar hari ini? Suasananya yang ibu tanya. Suka. Terus pembelajaran ke depannya maunya gimana? Lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Boleh dikasih gambaran nggak ibu? Enaknya itu di mana? Terus ke depannya gitu, maunya apa? Ini namanya berefleksi kita ya. Ya. Desa maunya gimana gitu? Atau maunya kita belajarnya kita kemana gitu misalnya. Atau mau apa gitu, ada masukan. Atau mau seperti ini aja Bu gitu. Dari pemasukan. Apa? Pemasukan, penghasilan. Pemasukan apa? Tahu. Oh, kada tahu. Ya, intinya udah tapi Desa suka dengan pembelajaran hari ini. Ya, kedepannya mau kayak gini lagi atau berubah? Berubah yang gimana? Oh, lebih spesifik lagi. Oke, terima kasih. Lanjut. Apa? Adit lagi. Menurut saya pelajaran hari ini sudah sangat menyenangkan. Kita sudah bisa berkomunikasi dan berdiskusi sama teman kelompok, sama teman seangkatan. Kemudian cara media pembelajaran juga sudah modern, menggunakan HP, kemudian Canva, terus laptop. Menurut saya pelajaran seperti ini sudah menyenangkan. Oke. Asik. Oke. Kedepannya maunya gimana? Untuk kedepannya mungkin seperti ini saja sudah cukup. Oke. Ya, silakan kelompok 3. Maju sini ya. Sorry, kelompok 2. Silakan. Nah, bunga. Mungkin menurut saya ke depannya tuh lebih banyak praktek, diskusi gitu, supaya lebih banyak interaksi pada teman-teman di kelas. Oke, itu aja. Iya, terima kasih Bunga, tepuk tangan. Ya. Kelompok 4, Aji apa sih Pak? Aji. Ya. Menurut saya suasana belajar seperti ini sudah menyenangkan. Terus ke depannya? Seperti ini saja. Seperti ini aja. Karena sudah bagus. Oke. Ada lagi? Saja. Oh, kita ya tepuk tangan dulu. Baik, ya. Terima kasih untuk anak-anak semua. Hari ini semuanya udah luar biasa. Selanjutnya biar bisa ditingkatkan lagi, usahakan kalian itu sebenarnya kurangnya cuma 1. Kurang membaca. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, nanti boleh silakan pertanyaan itu dicermati baik-baik. Kemudian kalau ada informasi atau apa entah dari buku, dari internet, silakan dibaca. Bacanya nggak cukup 1 kali untuk paham. Itu memang kita tidak bisa langsung 1 kali baca jebret paham. Kita perlu berkali-kali, ya. Literasi. Nah, itu lebih ditingkatkan lagi, ya. Nah, Ibu rasa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan nilainya udah nggak ada. Mudah-mudahan nilainya nanti di pertemuan berikutnya jadi lebih bagus lagi. Ya, cukup untuk hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum istirahat, meja kursinya dirapikan kembali seperti sedia kala. Oh iya, dikumpulkan ininya, kumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan dulu ya, taruh di meja.